Allahu Akbar. Orang ini terkena gangguan gaib selain medis. Apa tanda yang pertama? Terhalangnya kehidupan, ekonominya susah, usaha selalu rugi, gak pernah berhasil. Ada orang mau bantu, tidak jadi membantu dia. Selalu hidupnya ini sengsara, seolah-olah dia diciptakan hidupnya sial. Atau ada kalanya terhalangnya pernikahan, susah menikah. Padahal ini perempuan cantik, ini mapan, tapi selalu gagal berhubungan dengan laki-laki. Tapi selalu gagal berhubungan dengan lelaki. Mau menikah nggak jadi, akhirnya nggak laku-laku. Banyak bu, banyak ini ibu-ibu. Ibu-ibu suaranya mana? Ibu, halo, ibu. Alhamdulillah, karena lebih banyak ibu-ibu kayaknya nih. Berarti yang lebih banyak sakitnya ibu-ibu ini. Kenapa bu? Sakit hati? Allah karim. Ini ada 3.000 lebih ini. Insya Allah. Ibu-ibu banyak yang sakit hati pak. Atau laki-laki juga gitu sama, ganteng, tampan, punya pekerjaan, ada rumah mapan, tapi nggak laku-laku. Susah kalau urusan masalah perempuan, selalu gagal. Padahal dia sudah kebelet. Nah, ini bisa juga kamu kena santet, atau kamu disukai sama jin. Banyak begini nih, susah kawinnya, susah nikahnya. Kalau perempuan itu ciri-cirinya disukai sama jin, ya, atau dia keturunan atau tumbal, terutama disukai sama jin. Itu kalau menstruasi dia sakit banget. Sakit sekali. Menstruasi lama, tapi sakitnya melilit perutnya. Sering mimpi cowok ganteng, mimpi diajak kawin sama cowok dalam mimpinya, mimpi dikasih bunga, mimpi dikasih cincin, bahkan mimpi berhubungan. Kamu ini sudah kawin sama jin berarti itu. Hati-hati yang perempuan ini. Ya. Makanya kalau tidur itu baca doa, ya. Baca doa. Kalau mau tidur, apa doanya? Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Namanya doa makan saja. Lapar. Ya Allah. Atau terhalangnya keturunan. Sudah nikahnya ini susah, bertahun-tahun dia berusaha keras. Giliran nikah bertahun-tahun pula dia belum dikasih keturunan. Susah. 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun normal keduanya kok, nggak ada yang sakit. Tapi susah punya keturunan. Nah, ini. Kemudian gejala yang kedua adalah sakit yang tidak wajar. Aneh sakitnya, sudah kemana dokter sudah tidak sembuh-sembuh, uang habis hanya untuk pengobatan. Dokternya sambung. Dokter yang A katanya jantung, dokter yang B katanya lambung, dokter yang C katanya usus. Dokter A harus dioperasi,
Dokter B, jangan dioperasi. Dokter C bingung. Habis uangnya untuk pengobatan. Kemudian yang ketiga, gejala yang ketiga, mental yang tidak wajar. Gelisah hebat, galau hebat, marah-marah, emosian, dekat sama suami risih. Suami mau menyentuh, wah sudah nggak enak rasanya tanpa ada alasan sedikit pun. Atau sebaliknya, yang laki-laki juga gitu, gampang marah-marah kalau di rumah, marah emosian sama istri, bawaannya kepingin selalu marah sama istri, kasar kalau ngomong sama istri, tapi giliran ngomong sama istri-istri tetangga lembutnya masuk. Bang mau curhat ini bang, sebentar bang, ayo cepet saya mau kerja ini. Istrinya pingin curhat, disuruh cepet. Giliran istri-istri tetangga curhat, didengerin berjam-jam kuat. Ini penyakit mental nggak wajar, sering menyendiri, sering mengucilkan diri di kamar tanpa ada alasan tertentu. Selalu buruk sangka sama kanan kiri tetangga, padahal baik-baik saja. Menyangka tetangga ini ada yang ngomongin dia, padahal nggak ada. Ya. Kemudian yang keempat, mimpi buruk. Mimpi melihat kuburan, mimpi melihat orang mati, mimpi melihat keranda, mimpi melihat pocongan, mimpi melihat dirinya meninggal. Dampaknya seperti mayit. Hidup kamu itu seperti mayit, lelah, capek, padahal sudah istirahat, bawaannya pingin berbaring saja. Enggak harapan untuk hidup bagi dia rasanya. Seperti mayit, capek, lelah, pikirannya enggak bisa fokus, sering lupa, enggak bisa konsentrasi, galau, gelisah, takut mati dan lain sebagainya. Biasanya medianya foto kamu, bekas pakaian kamu, bekas putung rokok kamu, diolah, dibungkus, dipendam di dalam kuburan. Atau mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, mimpi naik pohon, mimpi naik bukit, mimpi di gunung, mimpi terbang, mimpi jatuh dan lain sebagainya. Mengambang harapanmu, susah untuk maju ke depan. Biasanya medianya itu ditaruh, media sihirnya ditaruh di pohon, ditaruh di genteng, ditaruh di tiang listrik, ditaruh di kabel listrik, ditaruh di bukit, ditaruh di gunung. Atau mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi melihat sungai, mimpi menyeberangi lautan, mimpi tenggelam, mimpi melihat tsunami, mimpi kehujanan besar yang berkaitan dengan air. Maka dampaknya kamu seolah-olah seperti mengambil air dari genggaman tangan dan langsung habis. Kehidupan kamu, usaha kamu cepat habis. Tidak ada hasilnya, gelisah, kacau pikirannya, sakit-sakitan. Biasanya medianya ditaruh di sungai, di laut, di sumur dan sebagainya. Ini mimpi dikasih bayi, mimpi dikasih besi tua, mimpi dikasih ini itu dan lain sebagainya oleh orang yang tidak dikenal dalam mimpi atau oleh orang yang sudah meninggal di dalam mimpi. Berbahaya ini. Nah, ini 4 gejala. Jika ada salah satu 4 gejala ini, maka tubuh kita terindikasikan penyakit gaib, jin, sihir ataupun air. Solusinya bagaimana? Nabi sudah memberikan solusi. Apa itu? Yaitu ruqyah. Ruqyah ini pengobatan dengan Al-Quran. Kita dengan doa-doa, zikir-zikir.